Shalom para pemirsa sekalian. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Yohari Samosir dan dengan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema janganlah diketahui tangan kanan ke tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Amin. Shalom Bapak Sianturi. Amin. Ya. Begini Pak, secara umum orang kan memberi dengan tangan terbuka supaya tahu orang siapa yang memberi. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan apa yang diperbuat oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri? Silakan penjelasannya Pak. Ya. Firman Tuhan tadi berkata bahwa apa yang diperbuat tangan kanan janganlah diketahui tangan kiri. Maksudnya adalah supaya kalau kita memberi terbuka, orang akan tahu bahwa kita yang memberi dan orang akan memuji kita. Kita akan senang dipuji, kita akan bangga dan terhormat. Dan Tuhan berkata, itulah upah kita. Sehingga apa yang kita perbuat itu tidak lagi ada upah kita dari Tuhan. Tidak ada upah lagi dari sorga, karena kita sudah mendapat upah dari orang. Yaitu apa? Kita dihormati, kita dihargai, kita dipuji. Itulah kira-kira tujuan Tuhan, supaya kalau kita memberi, jangan cari supaya orang tahu. Usahakan supaya tidak diketahui siapapun, supaya yang tahu itu saja adalah Tuhan dari sorga yang melihat yang tersembunyi. Demikian sama sih. Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya nomor 2. Seperti kita ke pesta, kita memberi dalam amplop, lalu kita tulis nama kita. Bagaimanakah dengan itu Pak? Silakan penjelasannya Pak. Ya, memang kalau pesta seperti misalnya mengawinkan anak, Iya. kan kita terima undangan nih. Iya, Pak. Nah, dalam undangan itu ada tertulis Majalo doh mangalian. Bahasa Indonesia memberi dan menerima adat atau hukum sesuai dengan adat itu. Jadi kalau misalnya istilahnya orang kalau berpesta itu mau menerima lah itu. Iya. Jadi yang datang itu mau memberi. Iya. Ya tidak salah sebenarnya, karena kita pun datang ke pesta itu kan mau menumpahi atau mau menolong kan begitu kira-kira. Cuman sebenarnya yang punya pesta itu membutuhkan biaya untuk mencukupkan keperluannya kan begitu kira-kira. Iya, Pak. Jadi dia sebenarnya bagaimana supaya uang itu cukup untuk membutuhi pesta itu. Jadi yang diperlukan sekali bukan nama siapa yang memberi, ya kan? Yang diperlukan uang. Nah, jadi kalau kita misalnya memberi lalu kita bikin dalam amplop dan kita tulis nama, sebenarnya yang paling hakiki, yang paling mendasar bukan soal tulisan itu, tapi hati ini. Niat hati membuat nama di situ, apakah supaya orang tahu? Misalnya kalau kita beri 100.000, lalu kita tulis nama. Kalau 10.000 kita beri, berani nggak kita menulis nama? Mungkin kita takut dan malu. Tapi karena kita beri 200, lah kita bangga menulis nama di situ. Itulah hati yang jahat. Sebenarnya kalau hati kita sudah siap, kita tidak mau dipuji orang, tidak takut memberi 10.000 kalau itu hanya uang kita, tapi memberi 500.000 pun kita juga tidak bangga kalau orang tidak tahu. Jadi masalahnya adalah masalah hati sebenarnya yang paling terdalam. Tuhan tahu hati kita, mengapa kita buat nama kita di situ? Apakah maksudnya supaya yang punya pesta tahu? Yang anehnya kalau yang pesta itu kira-kira waktu datang ke rumah kita, pesta kita dikasihnya 200.000, tapi kita ngasih cuma 100.000, dia kan kecewa. Atau kalau kita tidak buat nama, yaitu mungkin orang berpesta itu akan berkata, wah masa dia yang nggak ngasih. Ya tidak apa-apa, tapi yang tahu kan Tuhan.
Tapi kalau kita buat nama juga hati kita sudah tidak lagi mencari hormat, ya tidak apa-apa. Tapi saudara, yang paling mendasar adalah niat kita, tujuan kita, hati kita ini jahat. Apakah kita mau supaya orang tahu dan kemudian orang berkata, wah, Balgado tumpah naik besar pemberiannya. Kalau itu yang kita harapkan, nah upah kita sudah kita terima di bumi dan dari sorga tidak kita dapat lagi. Demikian kira-kira sama Sir. Iya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Kalau kita masuk ke dalam satu kumpulan, di sana ada anggaran dasar, ada sanksinya, misalnya memungut sumbangan, bagaimana dengan itu Pak? Ya. Silakan penjelasan dari Bapak. Dalam satu perkumpulan sudah ada anggaran dasar. Misalnya ada kemalangan lalu dikumpulkanlah biaya ke situ. Dan semua orang dicatat persis siapa saja yang memberi dan siapa yang belum memberi. Dan diharapkan oleh kumpulan itu sesuai dengan anggaran supaya semua orang memberi. Makanya dicatat. Kalau kita bilang misalnya saya tak perlu dicatat, mungkin juga keberatan orang karena akan kena sanksi. Ya tidak apa-apa, tetapi sekali lagi yang paling mendasar bukan soal ditulis atau tidak ditulis. Apakah maksud saya ditulis di situ supaya orang tahu? Kalau saya sudah siap untuk tidak perlu orang tahu, maka saya sudah menguasai hati saya, maka saya tidak salah melakukan itu semua. Demikian kira-kira. Nah, saudara, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Silakan Sir, ada lagi? Ya, ayat firman Tuhan yang bisa mendukung ini Pak semuanya. Ya. Supaya bisa menguatkan orang-orang. Oke. Kita mari dukung dengan ayat firman Tuhan. baca dulu Matius pasal 6 ayat 32 dan ayat 33. Firman Tuhan yang kita harapkan bisa menopang semuanya. Matius pasal 6 Ayat 32 dan 33. ayat 3 sampai 4. Ini ayat 3 sampai 4 ini ya. Oh yang tadi, oke. Nah, Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. ya, jadi Tuhan mengharapkan pemberian kita tersembunyi supaya Tuhan yang di tempat tersembunyi membalas kembali apa yang kita telah perbuat. Baca lagi Matius 6 ayat 32 dan 33. Lukas pasal 6 ayat 32 dan 33. Firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 34. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya. Jadi kalau orang berbuat baik, karena itu lalu kau berbuat baik. Nah, Tuhan bilang, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun yang tidak kenal Tuhan juga seperti itu. Bagi kita orang-orang yang telah kenal Tuhan, dasar kita memberi bukan karena dia memberi. Jadi istilah holong mengalak holong sudah sebenarnya kurang pas. Tanpa holong pun aku akan mengholongi kau. Kira-kira gitu. Ya syukur-syukur orang mengasihi kita. Tapi tanpa kau pun mengasihi saya tetap akan mengasihimu. Itu sebenarnya dasar yang paling terdalam. Itulah orang-orang yang kenal Tuhan. Itulah orang-orang Kristen. Jadi kalau kita memberi karena dia beri, maka kita akan mengharapkan jasa. Sebenarnya dalam perkumpulan itu juga, kalau misalnya ada orang yang malas, kita tetap rajin. Kalau ada orang yang tidak banyak memberi pada pesta kita, kita tetap banyak memberi. Seperti itu, saudara. Ya, seperti itu. Firman Tuhan satu lagi, Iya. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan, siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu
atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya. Amin. Jadi di sana dibilang bahwa kita melakukan satu pesta. Sebenarnya karena kita semua mau bergembira atas misalnya menikah anak kita. Jadi kegembiraan kita itu, sukacita kita itu ingin dinikmati orang lagi juga. Sehingga kita undanglah orang bergembira bersama dengan kita. Jadi sebenarnya segala sesuatu telah kita persiapkan untuk itu. Jadi kalau orang datang, ya memang mereka mau bersukacita dengan kita, tanpa kita mengharap bahwa mereka harus bayar apa yang dia makan. Itu maka Tuhan bilang, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat yang tidak punya apa-apa. Karena dengan demikian maka kau akan menerima balasan dari Bapa di sorga. Amin. Tapi sekali lagi, itu bisa kita masukkan di dalam hati yang terdalam. Sekalipun kita sudah terikat dengan anggaran atau peraturan dalam kumpulan, tetapi yang paling mendasar adalah hati kita, bahwa kita lepas dari situ. Yang kita harapkan bukan orang, tetapi dari Tuhan. Jadi kalau orang memberi sedikit, kita tetap bersukacita. Ya, sekalipun kita memberi banyak kepada mereka. Itu kira-kira Samosir. Terima kasih, Tuhan berkati. Demikianlah para pemirsa sekalian, segala yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kita mendapatkan upah dari kerajaan sorga. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.